Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak De, mlebet Pak De. Pripun? Pripun Pak De? Perlunya apa? Kalau jadi matur tanglet, kalau masyarakat desa pada menangguhkan masalah pengelolaan dana desa. Jadi, lajeng dan apa lagi nanti bisa kita sampaikan terkait dengan kemauan jenengan mewakili desa. Cara pengelolaannya gimana, Pak? Oh, jadi. Terima kasih. Ini Pak De. Jadi pengelolaan dana desa ini diawali dengan tentunya kan kalau di tempat kita kan ada musdus dulu. Nah dari musdus ini nanti kita naikkan di tingkat desa menjadi musdes dan juga musbang, rencana pembangunan tahun yang akan kita kendaki. Nah semuanya ini sebenarnya sudah termaktub di ini Pak di RPJMDes-nya Pak De. Jadi di RPJMDes ini adalah selama kepala desa menjabat menjadi kepala desa ini sudah ada RPJMDes-nya. Namun di setiap tahunnya disesuaikan dengan musdus. Nah di musdus ini tentunya ini ada ini RKPDes nih Pak De. Nah RKPDes ini yang nanti sebagai dasar untuk menetapkan APBDes. Nah di APBDes ini, di APBDes yang akan kita laksanakan ini tentunya juga mengacu dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Nah, adapun ini juga selain itu tentunya di setiap semesternya Pak De. Jadi kan tahun berjalan tahun 2025. Nah ini setiap semester ini kita laporkan dulu dan juga nanti di akhir tahun kita juga laporan secara global. Nah untuk di Desa Bayu Biru ini kita juga kerjasama dengan beberapa pihak Pak De. Ada inspektorat, ada APH dari kejaksaan dan juga dari kepolisian. Nah di sini beliau-beliau yang dari APIP ataupun APH ini melakukan binteng dan juga evaluasi terhadap pekerjaan kita. Ada pendampingannya juga seperti itu. Nah, adapun di tempat kita ini dalam pelaksanaan tentunya dikoordinasikan dulu rencana pembangunan, rangkaian beton, talud sender atau yang lain, baik itu dana desa ataupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Semarang, ini setiap turun dikoordinasikan dulu. Dan nanti pelaksanaannya kita menggunakan tenaga lokal dan juga kita menggunakan penyedia barang dan jasa yang ada di sekitar kita. Dan semuanya ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup ataupun kesejahteraan masyarakat. Jadi kita bisa melihat di laporannya nanti di akhir tahun atau tahun berjalan itu di website desa ada Pak De. Juga ada di IG desa. Semuanya dipaparkan secara terbuka dan transparan seperti itu. Nah untuk program di desa kita ini seluruh Indonesia juga. Ini dari Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Jaga Desa. Jadi selain dari aplikasi Siskudes, lalu Mbah Bejo, dan ini yang terakhir ada aplikasi Jaksa Jaga Desa. Jadi semua laporan kegiatan yang ada di desa ini nanti dimasukkan di aplikasi tersebut, jadi bisa dibaca dan dikontrol oleh kejaksaan. Selain kejaksaan itu sendiri juga visit ke Desa Banyu Biru, evaluasi baik administrasinya, pendampingannya, dan juga ke lapangan yang dibangun seperti itu. Itu Pak Di, bisa diterima Pak Di ya? Berarti semuanya sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Iya, di Musdus, di Musdes, di Musbang, semua seperti itu Pak Di. Jadi
kita mengelola dana desa yang masuk di APBDes kita ini secara transparan itu, Pak De. Terima kasih. Nggih, matur nuwun rawuhipun, Pak De. Nggih. Nggih, Terima kasih. matur nuwun, Pak De. Sore Pak De nggih rawuhipun. Nggih, Assalamualaikum. salam. Kira-kira benar gak sih yang dibilang Pak Kades? Mari kita lihat bukti nyatanya. Diawali dengan penandatanganan kerjasama, lalu dilakukannya musyawarah desa untuk menetapkan Perdes APBDes tahun anggaran 2020. Selain itu, pendampingan dana desa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Desa Banyubiru juga telah dilakukan. Pada pelaksanaan telah beroperasi dengan baik. Dan telah juga sebagaimana dana desa digunakan. Hingga pengecekan oleh kejaksaan juga telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kini telah ada pengaplikasian untuk pemantauan dana desa yang telah digunakan. Jadi masyarakat pun dapat melihat bagaimana dana desa dipergunakan